Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Kamu jadi seperti ini gara-gara aku. Aku gak pernah berniat sedikit pun menyakiti kamu. Aku benar-benar minta maaf. Gimana? Hah? Saya sudah cari Bu Tias kemanapun, Bu. Halaman samping, halaman belakang saya sudah cari. Tapi Bu Tiasnya nggak ada. Gimana sih? Kamu nggak becus banget? Percuma saya udah bayar mahal kamu kalau kerjaan kamu nggak beres. Saya minta maaf, Bu Elsie. Saya juga nggak tahu kenapa Bu Tias bisa begitu cepat perginya. Halo? Saya mau kamu cari seseorang secepatnya. Saya nggak peduli gimana caranya. Pokoknya dia harus segera ketemu. Sebentar lagi saya kirim kamu fotonya. Biar saya bantu. Ya. Mana? Kita di klinik. Maaf dok, Mbak Alia perlu dirawat? Nggak perlu. Tadi sudah saya berikan suntikan vitamin C dosis tinggi. Mbak Alia demam karena kedinginan. Jadi setelah ini, keringkan badannya, ganti baju, dan jangan lupa berikan obat yang akan saya resepkan ya. Insya Allah demamnya akan menurun dan kondisi Mbak Alia akan lebih membaik. Kasih ya dok. Sama-sama. Saya bikinkan resepnya dulu ya. Pelan-pelan. Bisa, kamu jagain Kak Alia ya. Saya mau tembusin resep dokter. Ya, Kak. Sebentar ya, Mas. Ya. Ini Mas obatnya. Makasih ya Mbak. Sama-sama Mas. Ya. Anda dilaporkan melakukan pencurian motor milik Pak Devan. Pak, saya mohon, Pak. Udah, ayo. Lepas, Pak. Al, maafin aku. Itu kan pemilik motor yang penjarain gua. Mbak,
sebentar ya. Iya, iya, Mas. Sepertinya itu Alia Manisa. Alia? Alia! Alia! Ah! Alia! Ah! Itu beneran mereka. Ah! Mbak, saya mau ambil obat yang tadi, Mbak. Iya, Mas, sudah saya siapkan. Sekalian saya mau tanya, Mbak. Alamat pasien yang tadi datang sebelum saya di mana ya, Mbak? Maaf, Mas. Saya tidak bisa memberikan data pasien begitu saja. Karena ini termasuk data pribadi pasien yang harus kami jaga. Mbak, dia masih termasuk keluarga saya kok. Tapi saya udah lama nggak ketemu sama dia. Jadi kalau bisa, tolong Mbak kasih alamatnya ke saya ya. Kalau memang masih keluarga Mas, kenapa Mas tidak tahu tempat tinggal pasien ini ya? Ya udah, berapa Mbak? Totalnya 100.000 Mas. Terima kasih. Gue sekarang harus tanya Bang Maman. Dia pasti kenal sama orang yang penjarain gue. Dan dia juga pasti tahu orang itu di Jakarta tinggal di mana. Telepon sedang sibuk. Silakan hubungi. Ya, sial. Bang Maman kenapa sih HP-nya? Gue samperin juga dia ke Sukabumi. Pokoknya gue harus bisa nemuin Alia. Gimana pun caranya. Dikit lagi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dudukin sini aja. Oke, hati-hati. Pelan-pelan. Iya. Demamnya masih tinggi banget. Kamu tolong keringin badan kakak kamu sama gantiin bajunya ya. Dan demamnya nggak makin parah. Iya, Kak. Nah, tolong diminumin obatnya, ya. Iya, Kak. Si buat? Sadis. Istirahat ya. Tante Tias nggak mau mandi. Mandi ya, biar seger. Bagus deh Tante Tias tidur. Jadi dia nggak drama. Aku juga nggak perlu nenangin dia lagi. Ternyata Tuhan kasih aku jalan buat gagalin pernikahan Devan sama Alia. Dari awal, Devan itu cuma buat aku. Nggak ada yang bisa gantiin posisi aku di sisi Devan. Nggak Alia atau siapapun. Bang. Bang Maman. Bang. Bang Maman.
Bang, lu kemana aja bang? Gue nelfon lu dari tadi. HP lu nggak aktif ya? Santai bro, HP gue lagi dicas. Dan gue nggak sempet ngidupinnya. Lagian ngapain lu kesini? Bukannya kata si Edo lu ke Jakarta? Gue tuh jauh-jauh datang ke sini bang. Karena ada hal penting yang gue harus tanya sama lu. Soal apaan? Lu inget kan motor yang dulu gue pernah jual ke lu? Lu tahu nggak pemiliknya siapa? Orang yang udah masukin gue ke penjara bang. Siapa dia? Enggak, gue nggak kenal. Dan lagi memang gue nggak ada kepikiran buat kenalan sama orang itu. Tapi bagusnya orang itu, dia kagak nuntut gue untuk masuk penjara. Soalnya kan waktu itu gue langsung balikin motornya. Dan polisi juga nggak punya alasan untuk nahan gue lama-lama di sana. Dan selesai permasalahan itu, gue udah nggak pernah lagi ketemu atau ngeliat orang itu. Jadi lu bela-belain jauh-jauh pulang ke Sukabumi cuma buat cari tahu siapa pemilik motor yang lu jual ke gue itu. Gini bang, gue ke Jakarta itu buat nyari Alia. Dan tadi gue ngeliat Alia sama cowok itu. Makanya gue jauh-jauh datang ke sini karena gue harus nanya sama lo bang. Orang itu siapa dan alamatnya di mana? Karena nggak mungkin abang nggak tahu. Kan abang sendiri yang nganterin motor itu ke tempatnya dia. Enggak, bukan gue yang nganterin. Tapi orang suruhan yang datang kemari ngambil motor itu. Selamat malam Pak Deva. Selamat malam. Saya dari Mustika Wedding Boutique mengantarkan baju pengantin buat Pak Deva dan Bu Alia. Ini Pak. Kasih ya. Sama-sama Pak. Permisi. Pak Deva. Reno? Ya Pak. Bagaimana perkembangan dengan papanya Alia? Maaf Pak, sampai saat ini belum ada perkembangan lebih. Nama Pak Asep ini terlalu umum Pak. Lebih lagi saya tidak mendapatkan informasi lebih mengenai tempat tinggal terakhir maupun tempat kerja. Saya sudah menelusuri beberapa kantor Dukcapil dan mengecek data kependudukan, tapi hasil masih nihil Pak. Terus foto yang kamu coba perbaiki itu hasilnya gimana? Fotonya sudah saya sebarluaskan Pak. Tetapi banyak orang yang tidak mengenalinya karena hasil foto cetak ulangnya tidak begitu jelas Pak. Oke. Kalau gitu kamu langsung hubungi petugas KUA, minta dia siapkan wali hakim untuk Alia. Baik Pak, kalau gitu saya permisi Pak. Oh, dan sekalian kamu tolong siapin mobil untuk Tante Marni ya. Maaf Pak, maksudnya Ibu Miranda? Ya. Saya ingatnya sebagai Tante Marni. Tante Miranda minta disiapkan mobil pribadi. Baik Pak. Dan satu hal lagi. Kamu siap-siap aja kalau besok saya minta kamu hubungi WO. Karena ada kemungkinan pernikahan saya sama Alia ditunda. Bukankah persiapannya sudah 95% Pak? Apalagi undangan sudah disebarluaskan. Yang saya takutkan, jika pernikahan ini gagal, akan mencoreng nama baik Pak Deva. Alia sakit. Dan saya nggak mungkin maksa dia menikah dalam keadaan seperti ini. Apalagi hal ini juga terjadi karena kesalahan saya. Mbak Alia kenapa, Pak? Saya minta maaf, Pak. Sekarang kamu fokus kerjakan saja tugas yang sudah saya berikan ke kamu. Baik, Pak. Saya permisi. Teh, cepat sembuh ya. Bisa sedih kalau Teteh sakit. Soalnya sekarang bisa cuma punya Teteh.
Alia udah minum obatnya belum? Udah, tapi dia belum makan. Tadi dia bangun, minum obat terus tidur lagi. Kamu sendiri udah makan belum? Belum, Makan aja dulu. nanti aja. Nisa pengen jagain teteh. Saya aja yang jagain. Ya udah, kasih tahu Nisa ya kalau teteh bangun. Si panasnya belum turun. Semoga panas kamu cepat turun dan kamu sembuh ya. Maafin aku, kamu jadi sakit begini gara-gara aku. Ibu, Alia? Alia kangen banget sama ibu. Jangan tinggalin Alia, Bu. Jangan dilepas tangan Alia. Pasti Alia genggam tangan aku karena dikira tangan ibunya. Aduh, kasihan sekali Alia. Dia pasti kangen banget sama ibunya. Alia mau ikut ibu. Alia mau ikut ibu. Alia mau ikut ibu. Tenang Alia. Tenang. Maafin aku ya Alia. Kamu jadi seperti ini gara-gara aku. Aku gak pernah berniat sedikit pun menyakiti kamu. Aku benar-benar minta maaf. Kak Devan perhatian banget sama Teh Alia. Aduh. Saya teh udah capek banget. Tidur di mana saya teh malam ini?